buka Instagram undangan terbuka. Karena kemarin kan sempat makan sama Pak Emil kasih nasihat saya untuk beberapa program yang bisa menjurus kepada generasi muda. Nah, Pak Emil bilang akhirnya ya udah kita sosialisasikan saja program-program yang bagus untuk generasi muda. Jadi ini sebenarnya acara After Office ini acara saya yang mengundang Pak Emil dan mengundang secara terbuka teman-teman generasi muda. Dan alhamdulillah datang, teman-teman wartawan juga alhamdulillah datang. Dan juga saya senang banget ada Tara, ada Selin, ada Inara, Paula, ada Aurel, ada Lutfi, ada Ibu Rani, ada Ibu Cinta. Nah jadi di sini sekali lagi ini bukan kampanye, jadi memang untuk generasi muda. Silakan Pak Emil, nanti teman-teman juga boleh silakan. Ya, intinya begini, Kang Raffi ini mendapat tugas sebagai bukan presiden di bidang generasi muda dan pekerja seni. Minta pendapat ke saya, kira-kira gagasan-gagasan apa untuk anak muda dan gagasan-gagasan apa untuk pekerja seni dan ekonomi kreatif. Itu dasarnya. Sehingga di sini saya kasih gagasan yang relevan dan yang saya pahami dari pengalaman maupun ide-ide. Jadi siapapun nanti yang mempraktekkan, yang mendapatkan kebaikan adalah anak-anak muda Indonesia. Kang Raffi ini adik asuh saya. Waktu menikah dengan Mbak Gigi, saya saksi nikahnya. Ya. Jadi sebagai bapak saksi nikah, saya wajib buat Kang Raffi mantap dalam tugas baru. Aplikasi gagasan, saran-saran supaya pulang dari sini bisa dilakukan di dalam kapasitasnya, bisa mempengaruhi pemerintah pusat untuk mewujudkan gagasan tadi. Contoh, kalau kita mau Jakarta naik kelas, salah satu caranya jadi kota festival. Ya. Di Singapura modal 100 miliar, pemerintah Singapura dapat cuan 4 triliun dari film ya. Bayangkan kalau itu dijadikan gagasan di Jakarta dikali 100 aja seperti itu, nasional dan internasional, itu udah ratusan triliun. Secara uang dari satu gagasan anak muda kota festival dengan kelas internasional, saya kira begitu, dan gagasan-gagasan lain. Dan saya ucapkan terima kasih Raffi dan kawan-kawan, sahabat-sahabat dari tim untuk meramaikan. Salah satu yang tadi disukai adalah bayangkan kalau Jakarta halaman depan kantornya dibikin kayak Sarinah semua kan, betapa banyak banget kegiatan yang positif. Itu yang disebut dengan membangun kota yang bahagia. Karena rumus manusia sederhana, ada wadah, ada kegiatan. Tidak ada wadah, tidak ada kegiatan. Dulu tempat-tempat parkir, tidak ada kegiatan. Dibikin amphitheater, banyak kegiatan. Jadi kira-kira itu apa yang saya sampaikan terhadap acara hari ini. Kang Emil, saya boleh tanya nih. Ya, nanti di kampanye akbar, semua sahabat-sahabat saya yang punya daya pengaruh, istilahnya influencer atau selebriti yang berperan bersama kami, pasangan itu pasti kami. Ya, Kang Emil. Saya Agus dari Pos Berita Kota. Kebetulan saya wartawan di Balai Kota Pemprov DKI dan DPRD. Menarik sekali pernyataan Kang Emil tadi terkait ingin menjadikan Jakarta sebagai kota digital. Sementara jika dikorelasikan dengan APBD yang telah disepakati mendekati angka 85 triliun. Jika terpilih nanti memimpin Jakarta sebagai gubernur, berapa persen untuk alokasi untuk apa artinya mengakselerasi keinginan Jakarta menjadi kota digital? Terus butuh berapa waktu lama itu Kang Emil? Ibu, ada pengangguran, ada lowongan kerja. Kadang-kadang nggak matching. Lowongan pekerjaan paling banyak di Indonesia selama 5 tahun ke depan itu adalah lowongan di sektor digital. Ada 3 juta lowongan pekerjaan. Okay. Lah kalau Gen-nya tidak dilatih digital, nanti mismatch. Semua ditanya punya skill digital nggak? Dan oleh karena itu
kita akan bikin yang pertama, namanya Jakarta Digital Academy. 100.000 anak di Jakarta dilatih mau sektor apa aja untuk melek digital. Itu yang dimaksud. Berapa biayanya? Sebanyak yang kita butuhkan, jadi nggak bisa spesifik lah. Yang kedua, berapa lama? Saya kira dalam 2-3 tahun, kalau gagasan digital ini hadir, Jakarta bisa jadi pusat ekonomi digital tidak hanya di Indonesia tapi di ASEAN. Kang Emil, sorry. Tadi bicara prinsip keadilan soal akan ada, misalkan ya konsepnya beberapa panggung-panggung di depan perkantoran. Bagaimana dengan, maaf kalau saya sebut Starlink-nya gitu loh. Kan banyak Starlink nih yang harus diberdayakan juga agar masyarakat juga tidak membeli di mall ataupun apa, gimana konsepnya Kang? Saya kira kan kita ekonomi Pancasila ya. Dari kelas Starlink sampai kelas KB, semua harus maju. Yang kecil dibesarkan, yang besar diluaskan, kan itu kecil. Jadi kalau ada event-event outdoor, kan kita mau bikin pasar malam, kita mau bikin car free night di 44 kecamatan. Jadi kalau haus-haus dan pengen duduk manis minuman datang, ya pasti Starlink bisnisnya akan banyak berkembang. Jadi cara kita membawa UMKM biar lebih banyak. Oke? Terima kasih semuanya. Arafi, nanya dong Arafi. Tapi nanya. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman. Nanti insya Allah program ini akan dilanjutkan untuk sebagai program yang diatur terima kasih udah datang. Salim. Masih ada acaranya, selamat. Penting datang di sini karena Salim. Salim, dikit Salim.